Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Apa kabar guys? Semoga kita senantiasa sehat dan diberikan kesempatan juga semangat untuk senantiasa berkarya. Perkenalkan, saya Naufal. Saya di sini akan sedikit memberikan semangat untuk kita untuk senantiasa meningkatkan karya kita, terutama di bidang karya ilmiah. Nah, sebelum kamu memulai menulis karya ilmiah, ada yang namanya tahap pra-penulisan. Ketika tahap pra-penulisan ini tidak diperhatikan, maka nanti ketika menulis, kebanyakan penulis akan frustasi gitu. Makanya inilah pentingnya kita mengetahui hal-hal apa aja sih yang perlu kita siapkan sebelum kita mulai menulis. Yang pertama, kamu harus menentukan topik yang akan kamu bahas. Jadi topik adalah pokok persoalan atau inti permasalahan yang menjiwai seluruh karangan. Untuk mencari topik karangan, biasanya kita mengajukan pertanyaan. Bisa kita mulai dari pertanyaan seperti, saya mau menulis tentang apa ya? Yang perlu kita perhatikan awal kali adalah periksalah lagi topik kita. Nah, seperti dengan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apakah topik ini penting atau layak untuk dibahas? Kemudian apakah topik ini bermanfaat untuk dibahas? Apakah topik tersebut menarik bagi pembaca? Apakah materi tentang topik ini dikuasai dengan baik? Apakah bahan atau informasi pendukung topik tersedia cukup dan dapat diperoleh? Kemudian, apakah jangkauan bahasan tentang topik itu tidak terlalu luas atau terlalu sempit? Nah, coba kamu cek lagi topik kamu. Kalau masih ada kerancuan dalam jawaban-jawaban dari pertanyaan itu tadi, maka saya sarankan segeralah cari topik yang lebih baik lagi. Yang kedua, tentukan tujuan menulis. Setelah mendapatkan topik, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan penulisan. Untuk memperoleh tujuan penulisan, kamu dapat melontarkan pertanyaan seperti, mengapa saya menulis topik ini? Apa relevansinya? Dalam rangka apa saya menulis topik ini? Apa tujuan saya menulis dengan topik ini? Dan pentingkah topik ini saya kaji atau ulas? Yang ketiga, setelah kamu mendapatkan topik, mengerti tujuan tulisan kamu, yang ketiga, perhatikan sasaran tulisanmu. Yang keempat, mengumpulkan informasi pendukung. Kita tidak akan pernah dapat menulis suatu topik dengan baik kalau kita tidak mempunyai informasi yang cukup tentang persoalan maupun problematikanya atau substansi yang kita tulis. Caranya, catatlah informasi penting yang kalian peroleh pada suatu kartu atau kertas. Susunlah berdasarkan tema atau unsur-unsur yang akan dibahas dalam tulisan kalian. Jangan lupa cantumkan sumber informasi yang Anda catat untuk memudahkan pengutipan dan penulisan daftar pustaka. Yang kelima dan yang terakhir yaitu mengorganisasikan ide atau informasi. Sebelum menulis, biasanya penulis itu membuat rancangan karangan yang biasanya disebut dengan kerangka karangan atau rancangan. Yang dimaksudkan dengan kerangka karangan ialah suatu rencana tulisan yang memuat garis-garis besar isi sebuah tulisan. Nah, ada beberapa manfaat ketika kita punya kerangka tulisan. Yang pertama, yaitu menyusun tulisan secara teratur. Kemudian yang kedua, menghindari pengulangan atau penggarapan gagasan yang sama atau terlewatkannya gagasan-gagasan yang penting. Yang ketiga, menjaga keseimbangan isi setiap bagian karangan, termasuk keluasan dan kedalamannya. Yang keempat, memudahkan penulis mencari bahan tulisan apabila informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya tidak mencukupi. Perlu kita perhatikan, menyusun kerangka ini tidak bisa sekali langsung jadi perlu diulang-ulang lagi, dikoreksi-koreksi lagi sampai nanti terhasilkan kerangka tulisan yang bagus. Singkatnya, ketika kita ingin menulis, di tahap-tahap sebelum penulisan atau sebelum kamu menulis, kamu perlu menyiapkan beberapa hal. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan tujuan menulis. Kemudian yang ketiga, memperhatikan sasaran karangan. Yang keempat, mengumpulkan informasi pendukung.
Kemudian yang kelima, mengorganisasikan ide atau informasi atau membuat kerangka tulisan. Semoga bermanfaat, semangat menulis, semangat berkarya, semangat literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.